Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa tur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta nikmat taufik dan hidayahnya. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersama bersilaturahim dalam rangka talabul ilm. Insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasiruddin sangat bermanfaat, diberi kemudahan, kelancaran, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Insya Allah Ustadz senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat sayyidat, Bapak Ibu jamaah kajian Tuhan yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita kembali dibersamakan oleh Allah SWT dalam silaturahim ilmu. Meski kita berjauhan tempat melalui sarana virtual ini, semoga kedekatan batin kita senantiasa terjaga dan silaturahim kita insya Allah langgeng bukan hanya di dunia, semoga juga Allah pertemukan kita di akhirat nanti bersama-sama di surga Allah SWT. Amin ya Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan semoga Allah SWT masukkan kita dan digolongkan ke dalam umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mana ide? Masya Allah. Baik, Bapak muliakan, pertemuan kita malam hari ini kita akan lanjutkan. Kita sampai pada surah At-Tahrim hari ini. Itu pada dalam catatan saya hari ini Ayat kita kelima. Itu ayat kelima. Meskipun Bapak Ibu belangko ayat kelima itu sudah di tangan Bapak Ibu ya. Insyaallah ya. Sudah ada di tangan Bapak Ibu. Jadi saya yakin bukan hanya menebalkan, tetapi juga Bapak Ibu sudah menulis tuh uraian-uraian yang sudah ada di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat kelima. Untuk itu sebelum saya menjelaskan apa kandungan daripada surah At-Tahrim ayat kelima, dan qadarullah pertemuan yang lalu saya merasa ada sesuatu yang ketinggalan gitu ya. Saya pikir-pikir apa gitu yang lalu itu. Ternyata baru saya sadari bahwa pertemuan yang lalu itu saya tidak menjelaskan tentang
kandungan surat ya. Gitu ya. Jadi terlewat tuh kandungan surat tuh. Harusnya yang lalu saya menyampaikan tentang kandungan surat An-Nisa, surat keempat gitu. Tapi sayanya lupa, terus Bu Rifa nggak mengingatkan, ya udah selesai gitu ya. Waktunya juga. Waktunya pula mungkin Ya, Ustaz, waktunya juga membatasi. Waktunya betul. Pas saya bilang lama apa yang ketinggalan, ternyata saya ingat, oh berarti ada yang ketinggalan membahas surat rangkaian ya. Kita Al-Fatihah sudah kita bahas, Al-Baqarah sudah kita bahas, Ali Imran alhamdulillah begitu, dan surat An-Nisa. Jadi insya Allah malam hari ini nanti ingatkan saya kalau terlupa kan kita akan membahas apa sesungguhnya garis besar tentang surat An-Nisa, dari mulai namanya, sebabnya, nuzulnya, korelasinya, isi kandungannya. Mudah-mudahan di kesempatan yang singkat malam hari ini kita akan bersama-sama mengenal, mengetahui, mendalami, mengingatkan bersama tentang apa yang terkandung dari surah yang keempat, suratul Nisa. Dan surat An-Nisa nanti itu disebut di dalam riwayat sebagai An-Nisaul Kubra. Apa itu An-Nisaul Kubra dan seterusnya, mari kita lihat nanti. Tapi untuk sementara Bapak yang muliakan, barangkali kita mulai dengan kitabah dan terjemah ya. Silakan. Bapak Ibu yang sudah menebalkan, silakan. Barangkali ada yang sudah menebalkan, dipersilahkan untuk menampilkan di layar. Pak Jenal, Farid, biasanya rajin Pak Farid. Assalamualaikum Ustaz. Pak Jenal, waalaikumsalam. Mohon maaf agak terlambat. Iya. Silakan Pak Farid. Ya. Farid, kita lihat. Saya kok tidak bisa membesarkan ini ya, spotlight nggak bisa ya, kenapa ya? Oh ini nih Bu. Baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Isiannya sudah diisi juga Pak Farid. Kolom-kolom itu diisi juga. Kolom-kolom itu yang makna, jenis, uraian sudah diisi juga. Yang sekarang belum Ustaz, tadi sibuk sekali di kantor. Subhanallah. Baik, siapa lagi? Pak Jenal barangkali. Barakallahu fiik. Monggo Bapak Ibu yang memuliakan sudah menuliskan surah Tahrim ayat kelima hari ayat ini. Ayat kelima, silakan. Silakan kalau yang sudah. Bu Yuni, sudah Bu? Belum. Bu Yuni Mardi sudah kan? Bunda. Bu Nia sudah kah Bu Nia? Oh Bu Nia, iya Bu Nia. Ya. Baik Bu Riri. Dari Riri belum ya? Baik. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita akan coba bahas bersama atau kita urai bersama. Hari ini silakan yang membaca siapa? Silakan dengan Saidah Kuria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh baca Bun. Ayat 5 Bun. Ayat 5 surah At-Tahrim Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubtilahu aswajan khairan minkun minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibat qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abqaru. Sadaqallahul azim. Nafasnya nggak kuat Ustaz. Nafasnya nggak kuat. Barakallah Bunda Rina, berbimbingan. Semoga beliau yang membaca dan kita semua yang mendengarkan, semoga Allah ganjar beri pahala sesuai janji Nabi SAW, setiap huruf dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, surah ke-5 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkum muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Bapak ya kan, ketika kita melihat mushaf Al-Quran memang ada mushaf Utsmani ini agak sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan mushaf Indonesia yang dulu ya. Jadi kalau pada mushaf Utsmani alif itu diganti dengan tanda madul mad gitu yang ada kecil seperti alif di atas kecil itu ya. Ini jelas pada kalimat mukminatin itu di atas nun itu ada seperti tanda berdiri itu ya, berdiri itu. Nah, itu Bapak Ibu itu tanda mad, dibaca 2 ketuk. Jadi muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibat, wabkara. Ya, thayyibat, wabkara. Nah, ini memang ada sedikit kadang-kadang rancu kita melihatnya. Padahal itu ada tanda alif yang tidak disimbolkan dengan alif berdiri setelah huruf setelah hurufnya, tetapi di atas hurufnya itu dikasih alif kecil. Alamatul mad namanya. Baik, kita lihat terjemahannya Bapak Ibu yang memuliakan. Asa itu dalam bahasa Arab seringkali memang dalam bahasa Arab nih, kaidah bahasa Arab itu artinya semoga, bisa artinya bisa saja, bisa artinya boleh jadi, gitu ya, Bu ya. Jadi arti asa itu secara bahasa artinya bisa saja, semoga, bisa jadi, ya, bisa jadi. Gitu tuh. Tapi, Bapak Ibu yang melihatkan, tapi jika kata asa itu diikuti dengan lafaz Allah, begitu dalam tafsir, dalam terjemah nggak tampak Bapak Ibu. Kita lihat dari dalam tafsir. Para ahli tafsir mengatakan jika kata asa diikuti lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, maka asa tidak diterjemahkan dengan semoga, tidak diterjemahkan dengan boleh jadi, tidak pula diterjemahkan dengan bisa saja. Tetapi kata asa yang diikuti dengan lafaz Allah, maka itu menunjukkan satu kepastian. Itu tuh. Pasti Tuhannya jika itu akan terjadi sebagai jawaban apabila syaratnya terpenuhi. Iya, Tuhannya, Tuhan Nabi Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala pasti apabila asa diikuti lafaz Allah atau di sini Rabbuhu maksudnya Allah ya. Gitu. Apabila Allah pasti Tuhannya, Tuhan Nabi Muhammad SAW pasti jika Allah kunna dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan kamu karena engkau terus-menerus menyusahkan hatinya. Bapak Ibu memuliakan, ayat ini menggunakan domir kata ganti kunna. Di dalam bahasa Arab, kunna itu namanya domir mukhatabat. Ya, mukhatabat. Apa itu domir mukhatabat? Yaitu domir untuk perempuan banyak, orang kedua banyak wanita, itu mukhatabat, itu kunna pakainya, kalian perempuan. Ini pelajaran bagi seluruhnya, kaum wanita, begitu. Dalam konteks ini sebenarnya kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, 2, 3, dan 4.
sesungguhnya yang ada terkait dan kisah ini tidak seluruh istri Nabi. Gitu. Meskipun yang berbuat 2 orang di antara seluruhnya, tetapi ini warning kepada yang belum, ancaman kepada yang sudah. Ini ancaman tegas kepada yang sudah melakukan. Siapa? 2 orang istri Nabi, yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq wa Hafsatu bintu Umar bin Khattab. Sebenarnya 2 orang yang membuat susah Nabi, menyusahkan Nabi, menggelisahkan hati Nabi. Kenapa? Karena mereka diminta berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia yang sudah disampaikan, tetapi ternyata mereka menyebarkannya. Sehingga ketidakpatuhan mereka berdua ini menjadikan Nabi gelisah, menjadikan Nabi merasa susah. Oleh karena itu, kepada keduanya, jika tidak bertaubat, pada ayat yang lalu, faqad saghat qulubukuma, ya, in tatuba ilallah, nah, kelihatan itu ya. Jika kalian berdua, hai Hafsah dan Aisyah, kalian bertaubat kepada Allah atas kekeliruan kalian berdua, ya kan? Faqad saghat qulubukuma, dan memang hati kalian berdua itu adalah hati yang hati yang ringan untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan kebenaran, menyesali perbuatannya keliru. Nah, seperti itu. Nah, ayat kelima ini seakan-akan Allah ingin memperingatkan kepada semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai warning kepada mereka dan juga kepada yang lainnya. Wabil khusus kepada 2 orang wanita tadi, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Intallaqakunna, jika Rasulullah mentalak kalian, menceraikan kalian berdua, maka Allah pasti, nah itu tadi kan asa ya, pasti Allah akan menggantikan untuk dia Nabi, ya, untuk pengganti kalian berdua bagi Nabi, hai Hafsah dan Aisyah, azwajan, pasangan-pasangan khairan, yang lebih baik, minkunna, dari kalian, hai Hafsah dan Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Jika kalian tetap menyusahkan hati Nabi, maka kalian pun boleh jadi nanti akan dicerai oleh Nabi. Oleh karena itu, hati-hati, ini menjadi peringatan terakhir buat kalian, jangan menyusahkan hati Nabi. Jika itu terjadi, betul-betul terjadi, maka Allah akan menggantikan kalian, hai istri-istri Nabi yang ditalak, dengan wanita-wanita. Cirinya ada 7, ada 8, 7 sebagai 7 ini sifat yang menyatu, 1 sifat pilihan. Yang 7 itu muslimat, wanita-wanita yang muslim. Apa muslimat? Tunduk, patuh pada Allah, tunduk patuh pada Nabi, pada pasangan, pada suami. Mukminat, mantap keyakinannya, mantap keimanannya. Qanitat, taat, taibat, wanita-wanita yang senang bertaubat atas kekeliruan, yang kecil sekalipun dia bertaubat. Dan abidat, jangan lupa ahli ibadah. Saihat, para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu muliakan tentang saihat. Siapa itu saihat? Ya, di dalam terjemah saihat adalah wanita-wanita yang puasa. Betul. Tetapi sebenarnya saihat itu dalam bahasa Arab, kalau kita kembalikan kepada asal katanya, saha yasihu. Saha. Ini bahasa Arab, sin, alif, ha. Saha. Ya. Ini bukan bahasa Sunda, ya gitu ya. Bukan. Bukan. Saha. Yang artinya apa saha itu? Melancong. Ya, bepergian. Jadi mengatakan istri Nabi yang suka bepergian, bukan itu maksudnya. suka traveling, meskipun kita juga senang kan gitu ya. Suka traveling, suka jalan-jalan, bukan itu tapi maksud. Mau berhijrah, yang diajak hijrah, diajak oleh Nabi untuk melakukan dakwah. Bukankah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergiliran mendampingi Nabi ketika keluar dari kota Madinah untuk urusan peperangan atau urusan yang lainnya? Nabi selalu melakukan qur'ah,
Qur'ah itu artinya mengundi siapakah yang akan mengikuti Nabi dalam perjalanan khusus, maknanya adalah hijrah. Kan gitu ya. Jadi saihat secara umum adalah puasa artinya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak menggunakan kata so'imat? So'imat ya Bapak Ibu, bukan so'imah. So'imat. Iya, itu udah beda lagi. So'imat. So'imat itu dia kan orang yang berpuasa. Tapi mengapa itu menggunakan saihat? Ternyata kalau kita tidak bahas nih, kita gali dari tafsir ulama, saya pikir biasanya sama aja maknanya so'imat, saihat. Ternyata berbeda. Perbedaannya apa? Kalau saimat itu orang yang berpuasa secara fikih meninggalkan makan, minum, dan hubungan. Secara fikih itu yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan. Tetapi kalau saihat, ulama mengatakan tidak hanya makan, minum, berhubungan, tetapi menjaga anggota tubuh pada hal-hal yang terjerumus kepada kemakruhan. Lebih besar, lebih luas, lebih dalam lagi maknanya. Jadi istri-istri Nabi yang saihat, yang memuasakan dirinya bukan saja tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tetapi menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal terjerumusnya dia ketika berpuasa ke dalam hal-hal yang makruh bahkan haram. Itu saihat. Gitu. Lalu thayyibatin, entah dia itu janda, wa abkaron, dan juga atau juga gadis. Kenapa yang disebut pertama thayyibat, yang terakhir abkaron? Karena mayoritas istri Nabi adalah thayyibat. Nabi dinikahkan atas izin Allah, itu yang dinikahi oleh Nabi adalah para janda. Ada yang gadis, ya, ada yang gadis. Aisyah radhiallahu anha gadis, Maria Al-Qibtiyah gadis. Tapi mayoritas istri Nabi adalah janda. Maka yang disebut adalah janda. Bapak Ibu memuliakan, kita perhatikan di ayat tadi itu sifat-sifatnya itu sifat-sifat seorang yang akan dinikahkan kepada Nabi itu muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, salihat, taibat. Ada 7 nih. Ada 7. Wa abkaron ada 8 jadinya dengan abkaron. Jadi taibat sama abkaron itu pilihan. Pilihan. Gitu ya. Kenapa kata muslimat, mukminat, dan seterusnya kecuali kata abkaron tidak diikuti dengan wawu atof, wawu dan begitu? Mengapa itu? Jadi muslimat, mukminat, bukan muslimatin, au mukminatin, au qanitatin. Kenapa nggak pakai wa? Muslimatin, wa mukminatin, wa qanitatin, dan. Kenapa? Karena para ulama kalau menggunakan kata wa yang artinya dan berarti sesuatu yang terpisah. Itu merupakan pasil. Istri Nabi itu 7 sifat itu, 6 sifat yang ya, kalau yang terakhir kan 7, 8 itu kan gadis atau janda itu. Yang 6 sifat itu melekat pada satu orang, tidak dipisah-pisah. Tidak ada yang istri Nabi yang ini ahli ibadah, yang ini ahli puasa, yang ini semua istri Nabi yang ini sifatnya. Istri Nabi itu semuanya ya muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Itu dia. Jadi tidak menggunakan kata wawu atau di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat yang 6 tadi itu menyatu tanpa terpisah. Pada diri istri manapun sama semuanya. Apa? Ya muslimat, ya mukminat, ya qanitat, ya taibat, ya abidat, ya saihat. Bisa dia taibat, bisa dia berlaku pada orang yang sudah janda, maupun itu terjadi juga pada yang gadis, sama semua seperti itu. Tuh, Bapak muliakan. Meskipun ayat ini berbicara, secara umum kita ambil satu pelajarannya. Meskipun ini bicara adalah kriteria pada calon istri Nabi yang ketika akan dinikahkan kepada Nabi, tetapi sesungguhnya secara umum ini bisa juga menjadi kriteria yang sebaliknya kepada calon suami. Tuh bisa juga. Itu cuma konteksnya
kasusnya, sabab nuzulnya terkait dengan istri Nabi. Tapi kira-kira nih, ini bisa diterapkan juga untuk kriteria laki-lakinya. Apa? Ya muslim, mukmin, qanit, taib, abid, saih, gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya meskipun berkaitan dengan perempuan, sebenarnya pelajar secara garis besar bisa ditarik untuk juga kaum laki-laki. Tuh Bapak Ibu muliakan. Ya, jadi pesan ayat kelima itu luar biasa itu. Bahkan setelah itu tuh tidak ada lagi, dia katakan tidak ada lagi istri Nabi yang berani itu macam-macam. Karena sudah di warning nih, awas nih. Lagi siapa lagi yang berani macam-macam nih? Kan nanti jika Nabi diceraikan oleh Nabi, maka akan digantikan oleh orang yang lebih baik dari kalian. Kenapa lebih baik dari kalian? Karena yang akan menggantikan kalian adalah orang yang tidak menyakiti hati Nabi. Itu dari satu sisi sudut pandangnya. Sisi yang lain, ini kan kata orang, ini sebenarnya kan skenario Allah. Kan gitu, ya Allah. Agar hadir nih ayat ini nih, maka dibuat seperti itu. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga, itu yang kedua ya tadi. Yang ketiga, ini untuk menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan Nabi itu nggak ada yang rahasia. Dalam artian apa? Hal-hal yang detail seperti ini diungkapkan. Gitu ya. Rahasia dalam artian yang bukan aurat, ya aurat ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya adalah apa namanya itu sosial, kekeluargaan, masalah apa diungkap di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa semua perilaku Nabi, semua sikap Nabi itu teladan. Nabi ketika tersakiti hatinya oleh istrinya nih, Hafsah dan Aisyah, tidak buru-buru Nabi mentalak, mencerai. Gitu ya. Nabi mendiamkan gitu. Tunggu sampai dia ada yang kesadaran. Bisa saja Nabi itu apa tuh? Mentalak atau menceraikannya. Tapi tidak dilakukan. Itu juga mungkin apa? Pelajaran bagi kita. Gitu ya. Pelajaran bagi kita. Apa? Kaum laki-laki yang punya wewenang, punya hak untuk mentalak, jangan mudah-mudah untuk mentalak, menjatuhkan talak, mengucapkan talak kepada istrinya. Tahan, sabar, gitu kan, tunggu, gitu kan. Jangan terburu-buru, kira-kira begitu. Gitu. Nabi bisa saja, tapi Nabi apa namanya menunggu, mendiamkan itu agar apa? Agar reda, dan kemudian yang terjadi wanita-wanita itu Hafsah dan apa namanya Aisyah bertaubat, gitu ya, bertaubat, melakukan, tidak mengulangi perbuatan menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pesan singkat daripada surah At-Tahrim ayat 5 yang barusan kita baca tadi. Mari kita dalami, kita kenali isi apa namanya pada surah pada ayat kelima dari surah Tahrim ini melalui kolom yang sudah kami siapkan Bapak Ibu. Gitu ya. Coba kita lihat dari seperti biasa jenis, uraian dan maknanya. Asa itu isim, fiil atau huruf Bapak Ibu? Asa itu isim, kan ada 3 ya. Isim, fiil atau huruf. Kira-kira isim, fiil atau huruf? Asa itu. Gimana Bapak Ibu? Asa itu boleh jadi kategorinya isim, fiil atau huruf? isim. Isim. Isim ya. Isim yang lain Bapak Ibu, isim, fiil atau huruf? Kata kerja, kata benda kategorinya, atau kata pelengkap? Huruf. Ya. Ternyata dalam bahasa Arab asa itu Bapak Ibu Huruf. itu fiil. Fiil. Iya, fiil madi ya kan, nggak nyangka kan? Nggak nyangka ya, betul Ustaz. Kan fiil asa kan af'alul muqarabah. Kalau ini ada ibu yang pernah ikut di kelas saya, kelas menengah lanjutan, udah tahu semua. Yang pernah di kelas lanjutan af'alul muqarabah, af'alul syuru, af'alul gitu.
Ada tahu semua kan gitu. Amalur roja, tahu. Nah itu tentunya fi'il madi. Tapi fi'il madi ini Bapak Ibu tidak bisa ditasrif ke mudhari, nggak ada mudharinya. Dia madi tok asa. Jadi nggak ada mudharinya ya, asa. Maknanya aslinya semoga, ya boleh jadi. Tapi tadi kalau diikuti Allah, Rabbun, artinya apa nih? Pasti. 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 Kalau asallahu ayaj'alahu makhrajan. Itu bukan boleh jadi Allah akan kasih jalan keluar. Bukan boleh jadi. Pasti Allah akan kasih jalan keluar. Jika ada jikanya. Gitu ya. Baik. Kata Rabb. Isim. Isimnya isim apa nih? Mufrad. Rob itu mufrad, jamannya Rob itu arbab, Tuhan-Tuhan. Gitu ya. Artinya Tuhan. Tuhan tapi dalam artian pemelihara Bapak Ibu. Jadi ada Tuhan untuk disembah itu ilah. Tuhan juga ilah. Gitu ya. Tapi kalau Rob, Tuhan tapi dalam makna fungsi pemelihara. Maka dibilang Rabbul Alamin. Kenapa namanya Rabbul Alamin? Karena Tuhan pemelihara alam semesta. Itu. Hu isimnya. Isim ini dhamir artinya nya. In jika huruf ini namanya huruf jazam Bapak Ibu dan syarat. Gitu ya, jazam dan syarat. Artinya jika tolako isim fil huruf ini fiil ya, fiilnya fiil madhi. Fi'il madhi. Betul, artinya mentalak. Mencerai. Iya, memang dalam bahasa Arab ya talak itu dengan bahasa Indonesia dibedakan Bapak Ibu. Iya. Kalau talak itu yang bisa rujuk, itu namanya talak. Kalau sudah cerai itu nggak bisa rujuk. Beda itu Ustaz ya? Beda dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab aja. Dalam bahasa Arab ada dua, dalam istilah Al-Quran ada dua. Ada talak bain, ada talak raj'i namanya. Bedanya? Iya, yang talak raj'i itu talak 1 dan talak 2. Itu dalam bahasa Indonesia talak. Yang talak bain itu dalam bahasa Indonesia artinya cerai. Itu cerai. Artinya apa cerai itu? Setelah dikasih kesempatan talak 1 dia rujuk, talak 2 dia rujuk. Kalau udah talak ketiga dia nggak bisa rujuk. Harus bisa. Hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai si wanita tadi menikah dengan laki-laki lain, namanya nikah tahlil. Barulah seandainya wanita tadi sudah menikah dengan laki-laki lain, proses dia juga di sana proses ada talak 1, talak 2, talak 3 juga di sana, gitu, atau tinggal mati gitu, maka boleh kalau mau rujuk dengan nikah seperti nikah awal. Nah, itu namanya talak bain. Jadi kalau bahasa Indonesia sekali lagi, tolak itu dalam bahasa Indonesia sesuatu yang bisa dirujuk. Atau ya talak yang bisa dirujuk namanya talak. Kalau yang tidak bisa dirujuk namanya cerai. Yang dalam bahasa Al-Quran yang cerai tadi talak bain. Ya. Talak bain artinya talak yang jelas sudah nyata, pisah yang nyata udah. Dan nggak ada kesempatan lagi. Nah, gitu, nggak ada kompromi lagi. Gitu. Dikasih kesempatan sekali, 2 kali, awas nih 3 kali. 3 kali selesai. Kunna itu isim. Isim apa nih Bapak Ibu nih? Domir. Ya, kalian perempuan. An itu huruf. Ini dalam bahasa Arab namanya huruf nasab. Ya. Artinya akan. Tapi kadang-kadang tidak terjemahkan. Ya, tidak terjemahkan. Ya.
Yubdil ini isi fi'il huruf apa Ibu? Fi'il. Fi'il, benar. Madi atau mudhari? Madi. Mudore. Mudhari. Mudhari. Awas jangan sampai ketukar mudi. Sampai mau nyebut madi jadi mudhari madore. Mudhari. Artinya mengganti. Hu isim ya, apa namanya? Isim. Isimnya isim apa nih? Hu. Domir. Ini artinya apa Bapak Ya. Ibu? Nya. 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 Azwaj. Azwaj itu isim. Ya. Jamak taksir Bapak Ibu. Artinya banyak. Kasir. Banyak taksir. Artinya pasangan-pasangan. Meskipun ada orang yang menerjemahkan apa azwaj itu istri-istri, tapi sebenarnya secara umum artinya pasangan-pasangan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita menerjemahkan azwaj itu istri lalu kita doa begini. Ibu-ibu berdoa begini nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Terus dilihat di bukunya, ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak. Yang doa ibu-ibu. Gimana ya doa ibu? Nah, pasangan artinya. Pasangan itu kalau yang mendoa ibu-ibu berarti para suami, para pasangan. Kalau yang mendoa bapak-bapak berarti adalah para istri atau pasangan. Itu ya Bapak ya. Meskipun ada di dalam kitab, dalam buku terjemah bahasa Indonesia, azwaj itu artinya istri, tapi yang pas pasangan. Ya, oke. Selanjutnya nih, azwaj. Khair, wa khair isim ya. Isim. Isimnya isim mufrad. Mufrad jamannya khair itu akhyar Bapak Ibu, akhyar. Pernah dengar kan akhyar ya? Akhir. Ini Pak Akhyar untuk kumpulan kebaikan-kebaikan tuh akhir. Artinya kebaikan. Atau baik. Gitu. Min, huruf. Huruf apa nih Bapak Ibu namanya nih? Jar. Huruf jar. Artinya apa? Dari. Kunna tadi sudah kunna. Kunna itu isim. Ininya domir. Artinya kalian perempuan. Kalau kalian laki apa? Kalian laki-laki apa Bapak Ibu? Kalian laki-laki. Bahasa Arabnya apa nih? Kum ya. Kum. Kalau kalian laki-laki kum. Kalau kalian perempuan kunna. Kalau mereka laki-laki hum. Kalau mereka perempuan hunna. Muslimat. Ini isim semua ini. Ini isim semua nih. Isim semua nih. Isim. Kecuali wa. Dan ini wujudnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kita copy aja semua Bapak Ibu. Klik semua jamak muannas salim. Sampai sini nih. Jamak muannas salim. Ya. Wa-nya nanti huruf ataf. Ini jamak taksir. Artinya apa? Mari kita lihat. Nih, makna setiap kata nih. Muslimat apa Bapak Ibu artinya? Muslimat. Wanita-wanita yang tunduk. Patuh. Iya. Tunduk. Patuh. Mukminat, wanita-wanita yang beriman. Wanita yang taat.
Panipat ya. Iya, taat. Taat. Oke. Taibat, Bertobat. Bertobat. taubat. Abidat, Ahli ibadah. Beribadah. ahli ibadah. Saihat, Yang Yang rajin berpuasa. Berpuasa. ya, rajin berpuasa. Nggak pakai rajin lah, dia puasa. Kalau rajin berarti ada- Berpuasa. Taibat, para Janda atau gadis. janda. Janda atau gadis. Janda. Kalau abgaron, gadis, para gadis. Tuh Bapak Ibu, luar biasa dah. Subhanallah tuh. Baik, untuk ayat, kajian ayatnya, mungkin sampai sini ada yang pertanyakan Bapak Ibu silahkan. Kalau ada yang Silakan bertanya, Bapak Ibu yang ingin kata-katanya. bertanya. Iya. silakan. Kalau tidak nanti kita lanjut. Ustaz. Oh, fadhal. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf ini ayat ini kan menjelaskan pada saat ada satu kejadian sehingga Allah menjanjikan memberikan istri apabila kan gitu, apabila terjadi sesuatu yang tidak taat. Nah, sifat-sifatnya keenam itu sudah dimiliki oleh istri yang sudah dinikahi sama Rasulullah. Karena kalau saya lihat kan semuanya masuk di dalamnya, Pak Ustaz. Betul. Berarti istri yang sudah dinikahi Rasulullah itu mempunyai keenam sifat tersebut. Mm-mm. Itu mohon penjelasan, Pak. Baik. Jadi pemberian kategori tadi, gitu, kategori tadi ada kata-kata diawali khairum minkunna. Khairum minkunna. Ada orang sholat, semuanya sholat, tapi ada yang sholatnya rajin, ada yang sholatnya rajin banget. Gitu tuh. Betul Pak Haji, semua istri Nabi itu udah keenam-enamnya itu sudah memiliki sifat tadi itu. Nah, karena ada khairum minkunna, lebih baik daripada kira-kira nih, kalau kalian ini ada yang lebih lagi nih, saya carikan kata Allah. Nanti pasti saya carikan orang yang lebih baik dalam kepatuhan, ketundukan, dalam ibadah, dalam puasa. Benar bahwa semua istri Nabi udah melakukan 6 sifat tadi. Tapi dengan ada katanya khairum minkunna itu kualitasnya dan kuantitasnya ini lebih baik nanti kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf begitu. Syukran Mas Ustaz. Sami-sami. Ibu ada yang lain? Cukup, luar biasa. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat tentang surah An-Nisa. Anissa ya. Surah An-Nisa nih Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada semua aku dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada dikenal yaitu surah An-Nisa ya. Gini, ada surat-surat yang berbicara tentang perempuan dan intensitasnya atau kuantitasnya banyak. Maka yang paling banyak dari semua surat di dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang perempuan, maksudnya bicara ya tentang apa tadi, tentang nikah, tentang apa hadonah, tentang apa tuh istilahnya itu setelah melahirkan dia memelihara anak, tentang perceraian, macam-macam. Itu ada 2 surat dalam Al-Quran Bapak Ibu yang paling banyak disebut paling banyak bercerita tentang perempuan. Pertama namanya surat An-Nisa itu sendiri. Yang kedua namanya surat At-Tolaq. Maka kedua surat ini disebutnya An-Nisaul Kubro. Itu ya. Ini An-Nisaul Kubro. Kubro yang besar, paling besar, paling banyak. Lalu ada surat-surat yang lain yang lebih yang banyak juga, tidak sebanyak yang pertama tadi, tidak sebanyak An-Nisa dan At-Talaq, tapi lumayan banyak lah berbicara. Surat apa itu?
Al-Baqarah, Al-Maidah, gitu ya, Al-An'am. Nah, beberapa surat-surat itu disebut An-Nisaul Sughra, An-Nisa As-Sughra, An-Nisa As-Sughra. Sebenarnya surat-surat yang lain juga banyak bicara wanita, tetapi tidak seintens pada surat-surat tadi. Gitu ya. Ya, gitu. Al-Mujadilah, At-Tahrim, itu bicara tentang perempuan. Bicara tentang apa namanya problem perempuan. Nah, yang lain-lain, misalnya surat Al-Lahab, misalnya ada bicara perempuan. Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana Allah Ta'ala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ada bicara tentang perempuan. Gitu ya. Tapi tidak sebanyak pada surat yang lain. Jadi di dalam Al-Quran, penamaan Al-Quran itu ada di klasifikasi namanya surah An-Nisa Al-Kubro. Surah An-Nisa Al-Kubro. Ya. Nah, terus ada juga tadi yang berbicara tentang perempuan itu, tetapi sedikit, tapi sedikit apa namanya kuantitasnya, itu namanya surah kelompok An-Nisa As-Sughra, kecil gitu ya, kecil. Apa contohnya? Surat Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah oleh Bapak Ibu. Ya. Terus surah At-Tahrim. Terus surah Al-Mumtahanah. Itu disebutnya surah An-Nisa As-Sughra. Bicara tentang wanita, tetapi tidak sebanyak yang An-Nisa sama At-Talaq tadi. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Itu dari sisi penamaan. Nisa. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi punya Nisa itu An-Kubro, ya, itu surah An-Nisa itu dalam urutan, ya, urutan Al-Quran, dia adalah ayat atau surah keempat dalam urutan Al-Qur'annya. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Nah, surah An-Nisa termasuk ke dalam dari sisi periodenya adalah periode Madaniyah atau periode setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka namanya adalah apa namanya? Surahnya namanya periode Madaniyah, surat Madaniyah. Itu sebagian besar surat ini turun pada tahun ke-6 Hijriah. Gitu. Itu peristiwa terjadi setelah peristiwa penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah dan juga tahun ke-8 Hijriah. Nah, di dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu muliakan, jumlah ayatnya kalau kita buka nih, jumlah ayatnya 176. Ya. Nah, para ulama ada yang menghitung Bapak Ibu jumlah kata. Jumlah kata bisa dihitung. Subhanallah. Berapa jumlah katanya menurut para ulama? Jumlah kata surat An-Nisa itu jumlahnya 3.764 kata. 3.764. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu baca surat An-Nisa hatam 176 ayat, itu berarti telah membaca 3.764 kata. Apakah akan diganjar dengan 3.764 kata ini? Ternyata bukan per kata tetapi per huruf. Pertanyaannya, berapa jumlah huruf dalam surat An-Nisa? Jumlah huruf surat An-Nisa adalah 16.327 huruf. 16.327 huruf. Dari sisi panjangnya, surat ini adalah surat ketiga terpanjang dalam Al-Quran setelah Al-Baqarah dan surah Ali Imran.
Selanjutnya Bapak menanyakan, mengapa surah An-Nisa disebut An-Nisa? Gitu ya. Tentu tadi sudah saya sebutkan ya, sebab di surat ini banyak berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan, termasuk di dalamnya hukum pernikahan. Bukankah ayat pertama surat An-Nisa sering kita dengar pada acara-acara walimatul urs, ada walimah pernikahan. Gitu ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, bukan ya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kaitan surat An-Nisa yang berbicara tentang pernikahan itu dimulai ayatnya saja sudah tentang pernikahan. Pernikahan. Jadi ayat pertama surat An-Nisanya saja sudah berbicara tentang ayat pernikahan. Meskipun di ayat pertama itu Al-Quran menyebutnya, mengajaknya manusia, gitu ya, secara umum, bukan kaum yang beriman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini masyhur. Kenapa? Karena setiap kali ada walimah pernikahan biasanya dibaca oleh qorinya ya waktu menikah. Baik, selanjutnya, apa korelasi, apa hubungan antara An-Nisa dengan surat Al-Maidah? Benang merahnya dalam bahasa Arab namanya munasabah. Ya. Dalam bahasa Arab yang istilah lain namanya tanasub. Gitu ya. Ada keterkaitan di antaranya, kan banyak di antaranya saja. Pada surah ya An-Nisa, surah An-Nisa terdapat gitu pengharaman tentang minuman khamar gitu. Sementara pada surah Al-Maidah ya Allah melarang minuman keras secara tegas. Pada surat An-Nisa ada sinyal-sinyal, ada tahapan-tahapan mengharamkan khamar, gongnya, penegasannya, putusnya pada surah Al-Maidah, kan? Ayat 90 dan 91. Apalagi keterkaitannya? Pada akhir surat An-Nisa berbicara tentang aturan warisan bagi orang-orang yang tidak punya anak dan perintah menaati agar tidak tersesat. Maka pada awal surat Al-Maidah berbicara tentang pentingnya memegangi memegangi janji pada aturan, menaati aturan yang sudah disepakati. Itu di antara korelasi hubungan antara surah An-Nisa dengan surat setelahnya, Al-Maidah. Sekarang apa hubungan surat An-Nisa dengan ayat surat sebelumnya yaitu Ali Imran? Pada akhir surat Ali Imran ada perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedang pada surat An-Nisa ayat pertama perintah untuk beriman. Apa akhir surat Ali Imran bunyinya? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Akhir kalimatnya perintah bertakwa. Dan di awal surah An-Nisa Allah sudah mengawalinya. Allah mengawalinya dengan perintah bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ini ada hubungan, ada relasi, ada keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain. Antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu indahnya Al-Quran. Subhanallah. Terus asbabun nuzul Bapak Ibu. Kita bicara asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran nih. Ya, ada beberapa sih, kan banyak asbabun nuzul di dalam surat An-Nisa itu bukan hanya satu dua, banyak. Ini diantaranya saja. Bapak Ibu lihat pada ayat keempat misalnya, ya ayat keempat surat An-Nisa nih, ayat keempat. Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Saleh berkata, dulu jika seorang menikahkan anaknya maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya. Lalu Allah melarang hal itu dan menurunkan ayat keempat tadi itu. Jadi dulu ya dikisahkan terjadi di masa dulu itu ya. Jika seorang menikahkan anaknya jadi wali nih menikahkan anaknya, maharnya tuh diambil oleh walinya. Nah, itu dilarang. Hanya turunlah ayat ini larangan untuk mengambil apa tuh
mengambil mahar. Karena mahar itu haknya siapa? Haknya perempuan, haknya si istri. Maka sebenarnya suaminya itu kan nggak boleh mengambil maharnya istri kecuali seizin. Karena itu udah hak milik pribadi. Gitu ya. Kecuali dengan sukarela, lagi sulit, lagi susah, lagi ada krisis, diberikan, dihibahkan, bagus. Tapi memaksa, mengambil, merampas nggak boleh. Nah, ya. Sekarang ayat ke-6 surah An-Nisa. Para ahli tafsir ya berbicara tentang sabab nuzul atau sabab kenapa terjadinya turunnya ayat itu. Surat An-Nisa ayat ke-6 berkaitan dengan Thabit bin Rif'ah radhiyallahu an yang ditinggal mati ayahnya. Kemudian pamandanya merawat, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atas pengelolaan hartanya. Maka turunlah gitu ya tentang apa petunjuk merawat ya anak yatim dan hartanya. Ya. Sama pada ayat ke-7 juga. Bagaimana harta anak yatim itu dikelola, disimpan dan diberikan kepada yang berhak yaitu anak yatimnya ketika sudah sampai pada usia dewasa. Lalu pada ayat 11 dan 12 gitu, ini berbicara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah berkata ketika ia sakit, ketika saya sakit dengan berjalan kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai maka mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah SAW minta diambilkan air, kemudian berwudu dan memercikkan airnya ke wajah saya. Saya pun tersadar diri, lalu saya bertanya kepada beliau, apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku? Maka turunlah ayat ke-12, 11-12, yaitu tentang warisan. Itu ya. Surat warisan. Dan begitulah ayat-ayat yang berbicara tentang sabab-sabab turunnya. Jadi banyak itu diantaranya saja. Gitu ya, sekarang terakhir untuk kajian tentang isi kandungan surat ini, saya ingin mengakhirinya dengan apa sih yang terkandung dari atau dalam surat An-Nisa ini, apa saja pesan-pesan utamanya, apa saja inti materi pada surah An-Nisa itu. Yang pertama, surat An-Nisa di dalamnya banyak berbicara tentang akidah orang-orang Nasrani yang sesat. Misalnya, yang kedua, berbicara tentang tuntunan etika dan akhlak, khususnya yang berkaitan dengan kaum wanita. Itulah mengapa tadi saya katakan di awal, surah ini disebut An-Nisaul Kubra. Karena apa? Karena di dalamnya banyak berbicara tentang kaum wanita. Yang ketiga, di dalam surat ini juga berkaitan dengan proses penciptaan Adam. Bapak Ibu ingat? Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah firmankan, aku ciptakan ia dengan tanganku. Berbeda ketika Allah menceritakan tentang penciptaan manusia yang lainnya selain daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengatakan kami ciptakan. Tapi ketika bicara tentang penciptaan Adam, Allah mengatakan aku yang menciptakan. Apa maknanya Bapak Ibu muliakan? Maknanya ketika Allah menciptakan Adam tidak ada oknum, tidak ada peran lain kecuali Allah langsung zatnya yang menciptakan Adam tanpa ada perantaraan yang lain. Sementara manusia yang lain, kenapa Allah menggunakan kami menciptakan manusia? Kata kami berarti ada unsur lain, ada oknum lain, ada peran lain di luar Allah. Siapa peran itu? Malaikat yang meniupkan ruh, ada ibu yang mengandung, ada ayah yang membuahi, ada bidan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kami, kata Allah, kami yang menciptakan. Ya, karena ada proses dan ada peran-peran di dalam proses kelahiran atau penciptaan daripada manusia itu. Yang keempat, di surat ini isi kandungannya adalah kewajiban para wali
tentang anak-anaknya yang perempuan itu. Apalagi di dalam surat ini juga ada hukum poligami, tentang mas kawin, tentang memakan harta anak yatim, kan gitu. Tentang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi. Ibu, anak, adik, dan seterusnya. Perempuan, siapa saja wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ada juga tentang keharaman memakan harta yang haram, kan gitu ya. Terus bagaimana hukum membunuh orang Islam yang sengaja dan tidak sengaja. Ada juga berkaitan dengan salat khauf, salat dalam keadaan takut. Itu dari sisi hukum. Lalu di dalamnya juga ada kisah-kisah Bapak Ibu. Ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Yang tadi seperti itu. Lalu ada asal-usul tentang manusia dan lain sebagainya. Itulah kandungan di dalam surah An-Nisa. Mudah-mudahan setelah kita mendengar apa isi kandungan, apa sebab nuzul di antaranya, apa hubungan antara surat An-Nisa dan sebelumnya, surat An-Nisa dan setelahnya, tergambar sudah dalam benak kita, oh ternyata surah An-Nisa itu isinya ini. Seperti itu. Sehingga kita memotivasi kita, mendorong kita untuk senang membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tidak surat-surat tertentu saja, selain surat tertentu yang dibaca, tapi surat-surat yang lain kita baca runut dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya sampai akhir. Demikian berkaitan dengan penjelasan isi kandungan surah An-Nisa. Monggo kalau ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan apa yang kami sampaikan tentang isi kandungan surah An-Nisa. Gitu, Bu. Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Farid barangkali, silakan. Monggo, Farid. Silakan. Kalau tidak, kita masih ada satu lagi ya tentang doa nih. Bukan tentang doa, tentang wirid. Wirid. Wirid setelah salat. Ya, wirid setelah salat. Tanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Silakan. Bunda Ratna nih ya? Ya. Ya, silakan. Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi disampaikan kalau Adam itu penciptaannya oleh Allah sendiri, Pak Ustadz. Sementara yang lain ini ada keterlibatan karena memakai kami nama. Iya, betul. Bagaimana kalau Hawa, Pak Ustadz? Hawa. Iya. Betul. Hawa. Baik, terima kasih Bu. Hawa itu, penciptaan Hawa itu dikisahkan juga di dalam Injil ya. Gitu. Dan di dalam hadis adanya, di dalam Al-Quran berbicara secara isyarat. Wa khalaqa minha zawjaha. Itu saja bunyinya dalam awal ayat surat An-Nisa ayat 1. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan darinya min nafsin wahidah. Jadi katanya min nafsin wahidah itu dari Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena Dialah yang telah menciptakan kalian semuanya dari nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Maksudnya Adam alaihissalam. Begitu para ulama mengatakan. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam itu diciptakan Hawa. Maka kemudian memang Nabi mengatakan hadisnya dia tercipta dari tulang rusuk Adam. Bagaimana proses tulang rusuknya? Wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu nggak usah merasa bahwa perempuan dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Terus dia lihat itu rusuk saya ada yang kurang nggak? Kan gitu ya. Nah, itu apa namanya, nggak seperti itu. Itu kan kisah Nabiullah Adam. Jadi Nabi Hawa di dalam hadis adanya yang jelas bahwa ia tercipta dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Sedangkan dalam Quran hanya mengatakan isyaratnya wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya diciptakan pasangannya. Pasangannya Adam siapa? Tidak lain adalah Sayyidatuna Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu.
Baik, Pak Ustadz. Baik, makasih. Ada yang Kalau lain, Bapak bertanya Ibu? mengenai pelajaran yang lalu masih boleh Pak Ustadz. Oh, boleh kalau saya masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Boleh, silakan. Waktu itu kan dijelaskan mengenai perbedaan antara ridho dan ikhlas, Pak Ustadz. Oh iya, ridho dan ikhlas. Iya. Gimana Bu? Kalau ridho itu artinya kita itu menerima apa yang berasal dari luar, Pak Ustadz. Iya, betul. Sementara kita sering sekali mendengar kita mencari ridho Allah. Jadi dalam hal ini ridho Allah itu karena apa istilahnya? Allah itu menerima ibadah kita atau yang lain, diartikan yang lain. Bagaimana Pak Ustaz? Baik, terima kasih Bu. Jadi tentang ikhlas dan ridho betul disampaikan bahwa secara umum penggunaan ikhlas dan ridho itu bahwa ridho itu adalah sikap kita atas pemberian orang, atas sesuatu yang datang dari luar kita. Nah, itu namanya kita mensikapinya berarti ridho. Ya, pemberian dari luar, dari manapun, dari Allah, dari manusia yang lain. Sikap ketika kita menerima pemberian itu, anugerah itu, nikmat itu, maka sikap kita menerima itu adalah ridho. Gitu ya. Ikhlas, gitu ya. Ikhlas itu artinya ketika kita melakukan untuk orang lain, untuk di luar kita kepada Allah, murni tujuannya untuk Allah, itu namanya ikhlas. Melakukannya untuk orang lain, melakukannya untuk saudara, melakukannya untuk yang lain, tetapi tujuannya murni karena Allah, itu namanya ikhlas. Nah, adapun ridho, kita mencari ridho Allah, ridwanullah, saya kira dalam konteks ini makna yang agak berbeda menurut saya kan itu. Kita mencari ridho Allah, itu di situ artinya kecintaan Allah, sayang Allah untuk kita. Yang kita minta bahwa Allah menerima apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Nah, gitu. Allah menerima apa yang sudah kita abdikan, itu Allah menerima. Kalau Allah tidak terima, berarti Allah tidak ridho. Saya kira secara umum bisa juga dikaitkan ya. Jadi menerima dari luar berarti dia ridho. Jadi kita harapkan Allah menerima apa tuh perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita dan sebagainya. Allah menerima, tidak menolak. Nah, saya kira juga yang kita cari, saya kira masih tepat adalah ridho Allah SWT. Ridho dalam artian lain artinya apa namanya itu menerima. Ridho dalam artian lain artinya cinta, senang, suka, gitu ya. Gitu. Bisa juga ridho artinya memilih. Jadi kalau raditu billahi robba, gitu, Bapak Ibu sering doa itu ya. Raditu billahi robba, maka terjemahannya di situ ada yang terjemahannya aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi bisa terjemah yang lain adalah aku memilih Allah sebagai Tuhan. Banyak Tuhan selain Allah, tapi aku tidak peduli. Yang aku pilih Allah sebagai Tuhanku. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Dan aku memilih, ya, aku memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi teladanku, Nabi terakhirku. Nabi-nabi yang lain, gitu ya, nabi-nabi lain kita percaya, kita imani, tetapi aku pilih, aku teladani adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil Qur'ani imaman, dan aku pilih Al-Quran. Banyak kitab yang lain, banyak buku-buku yang lain, tapi aku memilih, gitu ya, Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai teladan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bunda Ratna. Jadi bisa dipakai dua-duanya ya Pak Ustadz ya? Ya, kita bisa saja di tempat mana kita pakai itu. Bagaimana? Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama Bu. Kita masuki bagian yang terakhir, yaitu tentang doa. Doa. Ya, sebenarnya bukan doa sih, ini wirid ya. Wirid setelah sholat ya. Wirid setelah sholat. Nih, tampak di layar. Jadi Bapak Ibu muliakan, usahakan kita menyempatkan untuk membaca setelah
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ikram. Maka sempatkan kalau memungkinkan, waktunya bisa Bapak Ibu, baca 3 surat ini. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Minimal di pagi hari dan di petang hari. Minimal di habis sholat subuh dan di habis sholat maghrib. Siapa yang membacanya di petang hari, dia terjaga sampai pagi harinya. Siapa yang membacanya di pagi hari, insya Allah dia terjaga sampai sore harinya. Itu Bapak Ibu. Paling tidak ya, kita sempatkan membacanya setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Syukur-syukur kalau ada kesempatan itu membacanya di setiap selesai fardu. Ini maknanya Bapak Ibu, qul huwallahu ahad. Kita sudah tahu semua. Katakanlah hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Dialah tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang sepadan, yang semisal dengannya. Itu surah apa namanya Al-Ikhlas. Selanjutnya Bapak Ibu muliakan, surat Al-Falaq. Dalam riwayat disebut bahwa Nabi SAW ada yang menyatakan Nabi SAW pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir dari seorang wanita. Seperti itu. Maka kemudian Allah turunkan 2 surat ini sebagai apa? Sebagai penyembuh, sebagai penangkal sekaligus dari upaya sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Itulah mengapa Bapak muliakan dianjurkan kita membaca tadi itu surah Al-Falaq An-Nas, dua-duanya nih. Jadi surah Al-Falaq An-Nas ini ada nama lainnya 2 Bapak Ibu. Yang pertama namanya Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini. Artinya apa itu? 2 surat, 2 tempat permohon berlindungan. 2 ya, permohonan perlindungan. Itu Mu'awwidhataini. 2 permohonan perlindungan. Ya. Sedangkan satu lagi namanya Al-Muqasqisataini. Al-Muqasqisataini. 2 permintaan. Kalau tadi 2 perlindungan, ini 2 permohonan. 2 perlindungan, 2 permohonan. Jadi sama saja maksudnya. Ya. Apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Apa bunyi Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung dengan nama Tuhan yang menjaga waktu fajar, subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Ya, kejahatan makhluk maksudnya ya. Yang Allah telah ciptakan makhluk itu dan dia berbuat jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Memang identiknya kejahatan itu di saat gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, ini sebenarnya juga bicara tentang perempuan ya, surat ini nih. Gitu. Tapi tidak disebut sebagai surat An-Nisa As-Sughra. Sedikit. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkiannya. Jadi kita minta sama Allah dengan doa ini, dengan ayat ini sebagai doa, sebagai permintaan perlindungan. Nah, dibaca kapan? Idealnya dibaca setiap habis sholat, tetapi jika tidak, Bapak Ibu cukup membaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Terakhir, surah An-Nas. Nah, ini masuk dalam kategori Mu'awwidhatain dan Al-Muqasqisatain.
Nas. Ada 6 ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Malikin nas, Allah adalah rajanya manusia. Oh iya Bapak Ibu, cara membaca pada surah An-Nas, maknya dibaca pendek ya Bapak Ibu. Berbeda ketika membaca surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Itu maknya panjang 2 ketuk. Tapi pada surah An-Nas, Malikin nas. Maliknya pendek. Rajanya manusia. Ilahin nas. Tuhan sembahan manusia. Tuhan yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisik yang bersembunyi dalam hati kita. Bukan kejahatan yang tampak di luar saja, tapi kejahatan yang tersembunyi, yang halus, yang dalam hati. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus menggoda, mengganggu, membisikkan ke dalam hati manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas. Bisa jadi golongan itu adalah jin yang tidak tampak, berarti dia setan. Wan nas, yang tampak yaitu manusia. Bapak Ibu muliakan, demikian isi zikir atau wirid setelah salat. Mengingatkan saja karena ini mesti sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam setiap habis salatnya. Insya Allah. Insya Allah. Demikian Bunda Ana raya tentang doa dan zikir di hari ini. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya Ustaz ya? Boleh Silakan. kalau ada yang punya, silakan. Saya bertanya Ustadz ya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustadz, karena keterbatasan hafalan surat pendek itu Ustadz ya, kan biasanya 3 surat itu dibaca untuk surat pendek setelah Al-Fatihah gitu misalnya. Betul. Jadi apakah lebih baik itu dibaca pada waktu sholat atau untuk zikir itu ya Ustadz? Mohon maaf. Iya. Makasih Bun, Mbak Sasmita. Apa namanya pertanyaannya? Jadi bacaan sholat, mohon maaf, bacaan ayat setelah Al-Fatihah itu nilainya adalah sunnah, begitu ya? Nilainya adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama atau kedua, tidak menjadikan sholatnya batal, tidak. Tapi sayang sekali dia tidak dapat sunnah hayat namanya, ya sunnah hayat. Yang sunnah menjadi kesempurnaan sholatnya. Gitu. Maka surat apa? Surat apa saja yang menurut kita ringan, gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kulhu lagi, kul a'udzu birabbil kul a'udzu falaq, ya terpaksa hafalnya cuma itu gimana? Kan gitu. Ya syukur-syukur yang lain lah kalau itu boleh ya Bu ya. Alam nasyrah. Kalau dia kita hafal ya. Kalau tidak naik dikit. Apa tuh idza jaa nasrullah. Kalau bisa naik dikit. Apa? Al-kafirun. Ya, naik lagi dikit. Al-Quraisy, naik dikit Al-Kautsar, Al-Maun, Al-Fid. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, Bun. Tadi saya di surah lagi sholat baca Qul Falaq, rakaat kedua Qul Nas. Nanti habis sholat baca, ya enggak apa-apa. Mau diulang-ulang juga boleh sih. Enggak apa-apa, Bun ya. Cuma syukur-syukur kalau Bapak Ibu menggunakan surat yang lain yang ringan, yang gampang, yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Begitu pesan Allah kepada kita pada surat Al-Muzammil ayat terakhir. Bacalah yang paling mudah menurutmu dari Al-Qur'an. Tuh gitu. Gitu Bun. Ya, terima kasih. Kalau tanya satu lagi boleh Ustadz? Boleh kalau saya bisa. Ya, monggo. Maaf, itu tadi berkenaan dengan pembahasan surat An-Nisa tadi Ustadz. Itu saya perhatikan kan itu dimulainya dengan ayuhan nas ya Ustaz. Tadi kan untuk seluruhnya bukan.
Kalau di akhir Al Imran itu kan kayaknya ayyuhalladzina amanu gitu ya Ustaz. Betul. Itu mengapa begitu ya Ustaz? Kenapa jadi apakah Anisa itu juga untuk orang non muslim gitu karena nas manusia gitu? Iya, betul. Baik Bapak yang muliakan, terima kasih pertanyaannya. Saya coba untuk berbagi sepemahaman yang saya pernah baca. Jadi Bapak yang muliakan, panggilan kepada manusia itu dalam Al-Quran ada beberapa ya Bun. Ada ya ayyuhalladzina amanu, itu ya, itu berarti itu kita kan gitu ya. Lalu ya ayuhan nas, itu berarti manusia keseluruhan. Ada juga ya bani Adam, itu juga kita juga kan gitu. Ya bani Adam, ya ahlul kitab, berarti dia khusus ahlul kitab. Nah, dari sekian banyak itu memang mempresentasikan sesungguhnya wujud Al-Quran itu sebagai apa? Al-Quran bukan hanya untuk orang mukmin saja, dipakai juga untuk orang non-muslim. Gitu. Maka betul apa yang disebut oleh Nabi, rahmatan lil alamin. Gitu. Dia mau menggunakan Al-Quran, itu bagus gitu. Apa namanya? Ya dia tanggung sendiri. Tapi kenyataannya orang-orang kafir juga menggunakan Al-Quran pada hal-hal apa urusan-urusan kemasyarakatan, urusan-urusan sosial. Bukankah pernah saya dengar apa di beberapa negara Eropa telah memberlakukan prinsip ekonomi syariah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Enggak masalah, uang Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa mereka kemudian tidak beriman, tanggung jawab mereka sendiri kepada Allah SWT. Itulah mengapa Al-Quran sering mengajaknya kepada manusia. Kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Salah satu saya perbedaannya. Ketika Al-Quran mengajak orang beriman pada konteks makanan, maka Al-Quran hanya bilang, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik. Tapi ketika mengajaknya kepada manusia, kulu washrabu halalan thayyiban wa kulu halalan thayyiban. Makanlah kalian ya kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang aku rizkikan kepada kalian halal dan thayyib. Tapi kepada orang muslim nggak disebut halalan thayyiban. Loh, memang kenapa lah? Kita kan belum butuh halal juga. Nggak perlu kalau orang mukmin. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa orang mukmin itu sudah apa? Sudah lekat pada dirinya bahwa kalau mau makan mesti halal. Gitu. Tapi orang-orang non-muslim diajak supaya yang halal untuk kamu kok kebaikannya. Hei orang-orang yang tidak beriman sekalipun, kamu kalau makanan yang halal, kamu baik kok. Tubuh kamu akan gitu. Jadi itu ya. Ketika Allah bicara kepada orang mukmin, kepada manusia keseluruhan, Allah bicara semua dikasih tahu halal dan baik. Ketika berbicara pada orang mukmin, nggak perlu halal lagi, langsung baik saja. Kenapa? Sebab kehalalan sudah menyatu dalam diri sebagai seorang muslim untuk apa? Prevensi, kehati-hatian, kesediaan ya, kesiapsediaan. Sebelum makan dia udah otomatis ini halal enggak ya? Gitu. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah Ustaz, sangat bermanfaat Iya, dan berbarokah pada kehidupan kita masing-masing insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri waktu silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik Bapak muliakan, mohon izin mari kita akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT ridha, Amin. ya, menerima amalan kita, Amin. silaturahim ilmu kita di malam hari ini, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini dari ilmu yang bermanfaat, tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah. Selamat pada dunia akhirat, bahagia di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa
وعلمنا علوما تنفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Putih-putih bunga melati harum mewangi di malam hari. Jika rindu dengan keji dua, insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Baik Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Izin lahir. Waalaikumsalam.